pada akhir jabatan di tahun 2022 sebuah asosiasi atau sinode di GKI di tanah Papua itu mayoritas agama Kristen di sana memberikan satu kehormatan untuk kita jadi Bapak Pembangunan. Tidak banyak orang mau berbicara. Itu salah satu yang kita lagi lakukan usulan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13. Siapkan adalah bagaimana korban ini bisa terlindungi. Dalam arti dia bisa speak up tapi dia aman. Dia aman. Dan saya bangga untuk anak-anak muda sekarang. Ya, yang sekarang di DPR ini bisa speak up dengan pengalaman yang baik itu. Saya bayangkan itu dulu kami agak sulit begitu, tapi sekarang luar biasa. Mereka luar biasa. Narasumber kita ini adalah seorang politisi Kawa, mengawali karirnya dari jenjang politisi dari DPD, kemudian dipilih menjadi bupati, dan semuanya 2 periode. Kemudian menjadi DPR RI. Tentu sudah banyak makan asam garam. Mari kita bincang-bincang dengan Kakak Tony Tesar. Ya. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kakak Nanda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela sibuk banget. Kami minta waktunya baru dapat nih. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Ya. Kak, tentu kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Kakak perihal banyak hal. Tapi sebelum sampai ke banyak hal itu, boleh dong Kakak cerita sedikit perjalanan politik Kakak? Saya bacanya aja, wow. Gimana Kak? Ya, jadi makasih ya Kakak Nanda bisa hadir di orator kita di hari ini. Ya, jadi sebelumnya saya memang belum datang dari latar belakang pengusaha dan aktivis olahraga. Saya pengurus sepak bola di daerah kita dan banyak dikenal. Di mana itu, Pak? Di Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Oke. Ya, jadi dari aktivitas saya selain sebagai pengusaha tapi aktif di bidang olahraga dan kepemudaan. Pernah menjadi pengurus pemuda Pancasila, kemudian ketua KNPI, ketua Gapensi, dan pada saat itu reformasi sehingga ada peluang untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah. Kebetulan pada saat itu banyak teman-teman dari sana, tokoh adat maupun masyarakat yang lain mendorong saya untuk ikut dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah. Ya, perjalanan itu politik masuk Papua semua seluruhnya, 29 kabupaten kota. Ya, belum ada pemekaran sehingga kita masih seluruh dari pegunungan selatan, utara itu jadi satu semua kecuali Papua Barat. Kecuali Papua Barat yang berapa kursi untuk DPD-nya? Setiap provinsi itu di 4 kursi. Jadi seluruh Indonesia setiap provinsi 4 kursi. Jadi ya dalam perjalanan itu 2009, kemudian 2010 itu ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua, dan pada saat itu teman-teman yang lain juga kami mendorong. Saya mendorong, kita yang anak masih muda waktu itu kita dorong yang senior-senior yang ada di sana, beberapa nama yang kita harapkan maju tapi mereka tidak siap maju, sehingga pada saat itu saya berpikir kalau tidak ada kita anak-anak muda yang mau masuk untuk merubah kepemimpinan keadaan di sana, maka saya yang akan mencalonkan diri. Dan saya maju dengan 8 kontestan waktu itu dan puji Tuhan bisa terpilih. Kemudian bermasalah di MK. Ini satu perjalanan yang cukup panjang. Dari 2010 itu ada kurang lebih 1 tahun 7 bulan kita proses di MK, pemungutan suara ulang, tapi luar biasa. Kemudian tidak ada pemilihan ulang karena ternyata yang pasangan yang menggugat itu tidak lolos dan pasangan yang lain tidak mencalonkan diri. Jadi ini satu
jurisprudensi baru di MK, tapi kemudian itu ditetapkan menjadi bupati di 2012. Oke, 2012. Sampai perjalanan 2 periode saya jadi bupati di Kepulauan Yapen. Jadi 2 periode di DPD. 2000 1 periode 2,5 tahun. Jadi Oke. di setengah saja saya pindah ke jadi bupati. Oke, mundur karena mau ikut kontestasi Ikut kepala daerah. kontestasi, iya. Oke. Kemudian terpilih menjadi 2 periode di Bupati. di Kabupaten Di Kabupaten Yapen. Kepulauan Yapen. Kepulauan Dan Yapen. luar biasa catatan waktu itu kakak Siti Nurbaya Iya. waktu itu masih sekjen kita di DPD. Oke. Dan saya menyatakan mundur pada saat itu, kakak Siti mengatakan jangan, tidak usah mundur, kan waktu itu tidak boleh mundur, hanya cuti. Oh, aturannya Ya, memperbolehkan memang untuk boleh cuti. Tapi saya masukkan surat Mundur. pengunduran diri kakak Siti. Waktu itu kakak Siti tahan di situ, dia bilang jangan, maju dulu. Jadi kalau nggak jadi masih bisa balik Masih ke bisa DPD. balik, iya. Tapi kakak punya optimisme bahwa bakal Ya, menang atau memang saya ingin menyampaikan kepada publik? ya politik dan yang lain bahwa kalau itu pilihan jangan kita main Setengah-setengah. setengah-setengah. Oh, Maksudnya itu oke. seorang Totalitas. politik itu harus totalitas. Kalau mau maju di election yang lain harus mundur ya gitu. Ya saya ya syukurlah terpilih pada Mungkin saat itu juga yang menginspirasi sehingga akhirnya peraturan terbaru kan setiap yang mau ikut harus mundur. Ya, saya kurang tahu tapi itulah yang terjadi pada saat Oke. itu. Jadi kemudian 2022 saya selesai dari bupati. Sebentar sebelum selesai bupati, Bapak terkenal sebagai Bapak Pembangunan Kabupaten Yapen. Ya. Luar biasa. Kenapa kok dibilang Bapak Pembangunan itu? Ya. Ini kan bukan stempel Ya. diri sendiri, tapi dari publik tentu saja. Iya, benar sekali begitu ya. Jadi ini sebuah penghargaan untuk kami, saya dan Wakil Bupati Frans Hanadi terhadap kinerja kita selama ini, yang dimana kita tahu bahwa kabupaten kita ini waktu itu masih sangat terisolir dengan distrik-distrik yang lain, tapi kami punya program prioritas pada saat itu adalah meneruskan trans jalan untuk keliling Pulau Yapen yang sudah digagas oleh pendahulu kita, dan itu bisa kita lakukan dengan keterbatasan dana yang ada. Kita bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga akses yang dari kampung ke kota itu bisa terjangkau dengan baik, dan kemudian kami memberikan pembangunan merata di kabupaten dan memberikan program yang sebelumnya dilakukan. Ini adalah semua pendidikan di sana dari tingkat TK sampai di SMA, kita buat peraturan daerah dan memberikan pendidikan gratis, bukan saja tidak bayar sekolah, tapi juga diberikan seragam. Seragam ada pramuka, seragam sekolah, seragam seragam daerah. Batik, Oke. olahraga. Itu kita berikan dari TK sampai dengan SMA di zaman kita pada saat itu. Memang ada yang bertanya pada saat itu, kita punya asisten, salah satu asisten itu ditanya, nanti uangnya dari mana? Saya tanya sama asisten, sudah pernah hitung berapa dana yang diperlukan untuk bisa sekolah gratis? Dia bilang tidak tahu. Wah, kalau tidak tahu jangan tanya. Kita sudah hitung, pasti bisa. Dan beberapa program unggulan lain yang kita lakukan, dan selama itu masyarakat memang menikmatinya dengan baik. Pada akhir jabatan di tahun 2022, ya kita dari sebuah asosiasi atau sinode di GKI di tanah Papua, itu mayoritas agama Kristen di sana, memberikan satu kehormatan untuk kita jadi Bapak Pembangunan sebagai rasa terima kasih, karena di dunia keagamaan juga kita memberikan perhatian yang baik, memberikan insentif kepada seluruh hamba Tuhan, termasuk ustadz, semua gembala, pendeta, itu diberikan bantuan pembangunan gereja, masjid, dan pembangunan dirasakan, ekonominya cukup baik, pasarnya dibangun, dan kebetulan pada saat itu terjadi lonjakan
pembangunan yang ada di Kepulauan Yapen. Dan itu berkat kerja sungguh-sungguh. Jadi memang saat itu niat saya sebagai seorang kepala daerah, ya harusnya kita dipilih oleh rakyat itu totalitas kita membangun dengan tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Betul-betul kita membangun dan dirasakan oleh masyarakat itu. Bukan keinginan kita, tapi itu kita lakukan kebutuhan dari masyarakat terhadap pimpinan apa yang kita lakukan. Luar biasa. Oke. Karir politik yang tertata, ya tidak instan, dan dimulai dari aktivis keorganisasian. Layak sekali berada di sini Bapak. Dan kemudian juga yang pengen kita tahu sekarang apa yang sudah Bapak kerjakan ya, Kakak Tony ini kerjakan apa di Bapak Pembangunan Yapen ini ya, yang sudah dikerjakan ini kan periode pertama. Oke, baru pertama, tetapi tentu dalam 1 tahun ini apa yang sudah dilakukan buat dapil Bapak itu? Ya, kebetulan saya pertama di Komisi 7, baru 3 bulan, memang belum banyak yang kita lakukan. Tapi pembinaan UKM, kebetulan kemitraan kita adalah UMKM dan juga pariwisata. Ini baru jalan sebentar, kemudian pindah lagi ke Komisi 13, di mana Komisi 13 ini adalah bagian mitra hukum dan hak asasi manusia. Memang belum banyak yang kita lakukan, tapi dalam setiap kali reses itu kami melakukan edukasi dengan masyarakat tentang bagaimana hidup taat hukum, tapi juga yang paling utama adalah kita bagaimana kita bisa menghormati hak orang lain, hak asasi orang lain, dan itu saya coba dengan membangun komunikasi dengan komunitas HAM, para komunitas di sana untuk bagaimana hambatan yang mereka selama ini, yang mereka rasakan terhadap ketidakadilan terhadap situasi kondisi di sana, ini kita terus menerus menerima masukan dan lain-lain bisa kami sampaikan ke pemerintah sini. Tapi di bidang, salah satunya adalah di bidang IMIPAS. Ya, itu beberapa, ya baru satu narapidana kita yang ada di Makassar yang minta kembali ke Papua, ini sudah kita lakukan sehingga mereka saat ini sudah dipindahkan ke Papua karena rasa kekeluargaan itu kan mereka untuk kunjungan iya, begitu sana. Ya, begitu jadi juga kemanusiaan. Begitu juga ada 17 narapidana politik yang ada di Makassar. Kemudian kita berkoordinasi dengan Dirjen IMIPAS. Mereka bisa dimasukkan, ada 16 yang lolos untuk mendapat asimilasi. Dan itu syukur mereka sudah bisa menerima asimilasi itu. Ada 6 orang yang sudah bebas. Kemudian yang lain ini masih dalam proses karena ada kriteria yang mereka belum merasakan. Tapi itu sudah kita lakukan untuk mereka. Ya, memang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu kadang-kadang mereka minum informasi juga ya. Jadi adanya wakil rakyat ini betul-betul bisa membantu mereka. Oke, Kakak juga sangat aktif memberikan pendidikan karakter agar tenaga anak muda di Papua itu Pancasilais menghadapi tantangan global. Kenapa Kak? Apa ada di sana anak-anak mudanya sudah, atau antisipasi saja? Iya, kita anak-anak muda di sana memang punya mimpi yang baik, banyak. Tapi mimpi ini kan dengan keterbatasan mereka yang ada di sana, kadang-kadang terbentur dengan biaya dan juga pengetahuan mereka juga tentang bagaimana mereka akan melakukan hal-hal untuk menghidupi akses ke permodalan dan lain-lainnya kan terbatas. Tapi saya lebih cenderung untuk bagaimana pendidikan itu menjadi sebuah jembatan emas untuk menuju untuk bisa memerangi kesejahteraan atau mendapatkan kehidupan lebih baik. Sehingga bidang pendidikan ini saya mengajak terus memberikan dorongan dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak muda kita untuk pendidikan itu harus diselesaikan dengan baik dan
dan kemudian mereka bisa bergerak dalam dunia masyarakat mereka di dalam upaya untuk bagaimana membangun dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini mereka bisa mengelola alamnya dengan tadi ada yang di pertanian, ada yang di perikanan. Kita dorong untuk mereka bisa mandiri dalam hidup di masyarakat. Tidak harus bergantung kepada orang lain, tetapi bisa berdikari. Bisa berdikari sendiri. Gimana dengan kemarin kita dengar ada RDP dengan petugas bandara, ya itu Kakak Tony peduli banget tentang perlindungan perempuan, ya di ruang publik. Ada kasuskah atau ada bagaimana? Iya, memang kita kemarin setelah kita dengar aspirasi dari saudara-saudara kita yang ada di bandara, petugas pekerja di bandara, mayoritas itu perempuan. Dan mereka bekerjanya memang bekerja yang sampai larut malam gitu. Dan di dalam pekerjaan mereka itu, mereka menyampaikan bahwa banyak sekali mereka merasakan adanya pelecehan seksual, apa yang juga ada ancaman untuk terjadinya pelecehan seksual oleh sesamanya mereka dalam petugas di situ, di dalam karyawan sendiri, maupun orang dalam perjalanan mereka untuk datang bekerja. Karena mereka tinggal di luar, jauh malam mereka harus berbalik itu. Sehingga kita pada saat itu Komisi 13 kebetulan dengar pendapat dengan mereka, kita sepakat untuk bagaimana kita mencoba mengundang. Kebetulan mitra kita itu bukan tidak termasuk Menteri Perhubungan, jadi kita tidak mengundang Menteri Perhubungan, tapi kita coba untuk memfasilitasi mereka, dan kemudian kita minta Komnas Perempuan untuk bagaimana bisa melakukan koordinasi dan kemudian menyampaikan kepada teman-teman kita di Komisi 5 maupun di Komisi yang 6 itu untuk BUMN, agar mereka bisa membuat aturan-aturan perlindungan terhadap mereka, sehingga apa yang mereka hadapi selama ini bisa teratasi dengan baik. Sejauh ini pantauan Kakak apa yang sudah, atau baru disampaikan? Sudah kita jalan kemarin. Harusnya pertemuan terakhir kemarin itu harus kita bisa ketemu kembali, tapi karena dirjennya tidak datang, sehingga kita menunda pertemuan itu. Nanti kita akan segera panggil lagi, mengundang lagi kembali, karena kemarin mereka datang itu dengan korban. Kemarin kan belum bisa bawa korbannya. Sekarang korbannya dibawa. Udah 2 kali ya pengaduan ini? Sudah 2 kali. Pertama sudah, yang keduanya belum kita lakukan karena dirjennya belum datang. Dirjen Perhubungannya kita undang, dirjen itu untuk bagaimana kita menyampaikan aspirasi, karena ini juga pelanggaran HAM, karena menurut kita ini Komnas Perempuan perlu melindungi perempuan. Kebanyakan pekerjaannya itu perempuan. Ada pramugari, ada juga petugas kebersihan, ada juga petugas yang di dalam bandara sendiri, itu banyak sekali yang mereka. Yang datang korban? Yang datang korban kemarin belum sempat kita dengar pendapat karena dirjennya tidak datang. Tapi sudah terjadwal ulang? Sudah terjadwal. Yang datang berapa orang korban itu, Kak? Kemarin belum sempat, dia cuma sampaikan bahwa korbannya ada datang, tapi karena kita tidak punya waktu, kita tidak sempat dengar. Karena bukan tidak punya waktu, tapi dirjennya belum datang. Dirjennya belum datang tadi itu ya. Ditegur nggak dirjennya itu, atau karena memang ada kesibukan lebih penting? Memang kebetulan penjadwalan itu Pak dirjennya sedang keluar daerah. Jadi jadwal kita. Soalnya kami berharap korban bisa segera mendapatkan keadilan ya, dan tidak lagi ada korban-korban berikutnya. Itu yang kita harapkan. Berarti banyak yang tidak diketahui oleh publik ya, bahwa situasi-situasi. Tapi kami berterima kasih kepada korban mau speak up, mau berbicara, karena tidak banyak. Tidak banyak orang mau berbicara. Itu salah satu yang kita lagi motivasi. Lagi kita lakukan
usulan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 2006 tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu salah satu yang kita siapkan adalah bagaimana korban ini bisa terlindungi. Dalam arti dia bisa speak up tapi dia aman untuk bisa menyampaikan itu. Biasanya LPSK itu jika saksi untuk korban-korban bekerja untuk korban-korban besar, cenderung saksi-saksi di daerah-daerah kecil itu LPSK tidak terlalu berdaya. Betul begitu kakak? Iya betul. Jadi itu juga salah satu yang kita coba untuk melihat implementasi daripada LPSK ini kan lebih banyak di kota besar. Padahal kejadian-kejadian kriminal yang harus saksinya dilindungi ini juga tersebar sampai di distrik dan di kecamatan-kecamatan, maksudnya begitu. Nah, salah satu poin yang kita mencoba untuk masukkan dalam usulan perubahan ini adalah peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan termasuk menyediakan dana yang cukup untuk bisa memberikan LPSK melindungi saksi ini berkoordinasi dengan LPSK di tingkat nasional, tapi dari pemerintah daerah sendiri juga bisa memberikan fasilitas yang baik dalam penanganan saksi dan korban ini. Ini sedang kita usulkan menjadi materi yang menjadi salah satu pasal yang kita harap bisa secara adil melindungi saksi sampai seluruh Indonesia. Iya, sampai pelosok pun. Iya, itu. Nah, kalau ini tergaungkan, maka akan banyak korban yang berani berbicara, ya, benar. Sehingga mencegah untuk terjadi korban-korban selanjutnya. Ya. Oke, ini terus kakak kawal ya. Iya. Ya, kami perempuan senang sekali. Ya. Ya. Terima kasih kak. Walaupun biasanya yang paling berjuang untuk perempuan adalah perempuan, tapi kakak Tony juga terima kasih banget ya kerjasama dengan teman-teman perempuannya. Ya, saya sudah sampai ke kantornya Komnas Perempuan. Saya sudah datang karena mereka mengundang. Kebetulan saya yang sempat mendengar mereka ingin untuk kita berdiskusi di Komnas Perempuan. Saya datang di sana kemarin setahun yang lalu waktu Lebaran, dan kemudian kemarin saya menyampaikan untuk bagaimana mereka ini coba kita usulkan agar dia jadi lembaga tersendiri. Jadi dia tidak lagi di bawah Komnas HAM, tapi dia merupakan lembaga tersendiri, sehingga pengusulan pengusulan RKA-nya dalam APBN itu bisa kita usulkan secara mandiri, sehingga dia menjadi lembaga sendiri, dia bisa bergerak sendiri. Ya, kalau sekarang ini dia ada di bawah bisa juga di bawah pemberdayaan perempuan, dia bisa di bawah Komnas HAM, jadi tidak maksimal dia bekerja. Dan syukur bahwa Ketua Kakak Willy ini sudah menyambut baik, dan akan kita dorong untuk Komnas Perempuan ini bisa diusulkan jadi lembaga tersendiri. Oke kakak. Karena kakak dari Dapil Papua, tentu kita tahu bahwa Papua itu otonomi khusus. Menurut kakak, dana otsus yang cukup besar yang ada di sana, apakah sudah tersalurkan dengan baik atau hasil pengamatan 1 tahun ini sebagai anggota Dewan? Ya, kita harus melihat perjalanan panjang bahwa dana otsus ini sudah 20 tahun ya, sudah lewat evaluasi dan kemudian perpanjangan. Sebelum ada revisi otsus ini, dana otsus ini ada dikelola oleh provinsi yang 2% dari dana DAU. Dan ini banyak sudah dikerjakan, tapi masyarakat di sana belum merasakan secara adil dana otsus itu bisa sampai di seluruh masyarakat. Memang ada paradigma di Papua itu, dana otsus itu, kita punya saudara-saudara kita yang lain menganggap bahwa dana otsus itu harus dipegang tunai baru bisa mereka mengakui dana otsus itu ada. Nah, kita para pimpinan waktu itu, saya termasuk yang menyampaikan bahwa kalau tanya dana otsus, yaitu pendidikan gratis, ya tadi baju gratis,
ya tadi bantuan-bantuan pendidik mahasiswa dan lain-lain, kesehatan gratis itu bagian dari dana otsus. Dan itu dirasakan oleh ada yang memahami tapi ada yang belum memahami. Sehingga kalau sekarang kita tanya di Papua, mereka akan menyampaikan, saudara-saudara kita yang lain menyampaikan bahwa kita belum merasakan dana otsus. Itu keluhan itu kita rasakan. Sehingga dalam posisi saya sebagai anggota di Banggar juga, saya selalu bersama dengan Kakak Soleman yang dari Papua, Kakak Riko dari Papua, kami selalu menyuarakan agar dana otsus ini bisa ditingkatkan jumlahnya, tapi bisa disalurkan secara bertahap yang baik. Jangan sampai di transfer itu terlalu terakhir waktu. Dan pada saat itu Ibu Menteri masih Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan, merespon baik untuk setiap transfer itu dibuat dalam sistem yang sudah terjadwal dengan baik. Dan salah satu yang kita masih kekurangan adalah penyerapannya sendiri di Papua, soal pelaporan dan penyerapan alokasi dana otsus ini, dana sendiri itu setiap tahun masih jadi masalah dari daerah. Sehingga perlu perbaikan sistem di daerah dulu, baru bisa kita pemerintah pusat bisa lebih optimal. Tapi dana otsus ini bermanfaat di Papua, sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat yang ada di Papua. Tentu ya, hanya kalau masalah pendistribusian belum maksimal, tugas wakil rakyat lah untuk selain pendistribusiannya, transparansi? Soal transparansi pasti, tapi penyerapannya. Oke, jadi ada uang penyerapannya belum maksimal. Dan mungkin itu setiap tahun ada. Itu Ibu Menteri kemarin, waktu Menteri yang lama, sudah menyampaikan bahwa ini akan dibuat dalam satu sistem transfer pertanggungjawaban sehingga lebih memudahkan daerah untuk penyerapan dan pelaporan. Mungkin kadang-kadang daerah juga takut ya kalau penggunaannya tidak sesuai dan menyalahi aturan, jadi perlu ada pendampingan untuk itu mungkin. Ya, untuk beberapa daerah saya kira untuk kita tidak masalah sebenarnya. Okay. Ya, tapi ada kendala begitu juga, kita realistis begitu ya Kak. Oke. Berbicara tentang pemajuan HAM, contohnya Kampung Redam, rekonsiliasi dan perdamaian dan Desa Sadar HAM. Ya. Oke, itu dampak apa yang dirasakan? Ya, kita baru menyampaikan kepada Menteri Hukum itu, bagaimana Menteri HAM, untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan tentang HAM, tapi juga hukum kepada masyarakat kita yang ada di kampung-kampung, di desa-desa begitu. Karena kadang-kadang mereka punya hak-hak mereka yang ada masalah hukum yang harus mereka menggugat kepada siapa mereka tidak tahu. Ada hak-hak mereka yang melindungi wilayah tanahnya atau kebiasaan adat istiadatnya yang harus mereka lindungi ini, mempertahankannya dan menjaganya, ini kadang-kadang mereka tidak tahu. Sehingga terjadilah pelanggaran HAM di daerah mereka, dan kemudian dalam saat-saat tertentu mereka akan menggunakan cara-cara mereka dengan anarkis, melakukan demonstrasi atau tindakan-tindakan yang banyak terjadi terutama kita di daerah yang konflik konflik tanah, konflik apa itu terjadi, bahwa ada wilayah adat yang mereka merasa dibawa oleh orang lain atau oleh negara, mereka belum punya pengetahuan untuk bagaimana proses hukum itu dengan baik, dan mereka perlu dapat bantuan advokasi hukum yang lebih baik. Ini sekarang Komisi 13 lagi bekerja sama dengan mendorong dari Kementerian Hukum dan HAM untuk bagaimana membuat desa-desa sadar hukum tadi bersama dengan
uh, aparat yang ada di kabupaten untuk mensosialisasikan lebih banyak lagi. Tapi juga kita sebagai anggota DPR, kita juga menerima aspirasi dan kita bisa tindak lanjuti kalau itu harus sampai ke pemerintah pusat. Baik Kakak, terima kasih banyak Kakak Tony. Banyak yang sudah disampaikan. Nah, sebagai penutup, karena perjalanan karir Kakak ini kan tidak instan sekali lagi, memulai dari berbagai organisasi, kemudian menjadi baru sampai kepada pintu wakil rakyat ini, punya nggak pesan-pesan untuk para politisi muda ya, yang kadang-kadang tiba-tiba tanpa berorganisasi dan sebagainya tiba-tiba ada di gedung dewan. Kira-kira apa yang bisa Kakak berikan pada mereka? Ya, saya pertama mendorong, malah saya justru mendorong anak-anak Gen Z ini, anak-anak kita, anak-anak muda ini yang masih semangat, energik ini untuk masuk ke dalam lembaga perwakilan ini. Harus mau belajar sendiri dan berani untuk maju. Dan saya yakin anak-anak muda sekarang tidak lagi kita melihat usianya, mereka cerdas-cerdas semua yang punya kemampuan bisa menganalisis situasi saat ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengajak anak-anak muda saat ini untuk bagaimana mereka menyiapkan dirinya dengan pengetahuan yang baik, pendidikan yang baik, dan tentunya mereka juga harus melalui jenjang yang baik. Tidak bisa serta-merta mereka mau menjadi politisi kemudian mereka abaikan. Tidak menyiapkan diri. Tidak menyiapkan diri dengan baik. Karena dalam politik ini kekuasaan itu betul-betul diberikan. Sehingga ketika kita tidak punya pengetahuan dengan pengalaman yang baik, kadang-kadang kita juga lepas kontrol. Dan itu membuat berdampak kepada publik. Berdampak publik, tapi terhadap karir politik kita tidak akan bisa berjalan dengan baik, kadang-kadang putus di tengah jalan. Jadi ini harus dijaga dan harus betul-betul memahami atau melakukan komunikasi yang baik dengan konstituen kita. Itu menjaga hubungan yang baik sehingga kepercayaan dari masyarakat itu untuk kita ada, tapi kita juga harus bekerja dengan baik kepada seluruh masyarakat kita di daerah maupun di kota. Sehingga anak-anak muda ini mereka semua hadir dengan kreativitas dan inovasi-inovasi yang baik. Itu saya yakin ini mereka pasti bisa untuk masuk situ. Dan saya bangga untuk anak-anak muda sekarang, ya yang ada, yang sekarang di DPR ini, ketika saya lihat anak-anak muda yang bisa speak up dengan kemauan, pengalaman yang baik itu, saya bayangkan itu dulu kami agak sulit gitu, karena kami harus belajar secara merayap ya. Tapi sekarang luar biasa, mereka luar biasa. Tapi harus mempersiapkan dengan baik. Ya. Jadi mau muda, mau tua, semua harus punya bekal ilmu. Punya ilmu yang baik dan mau bekerja, tidak dengan tujuan yang salah ya. Harus. Dan tentu saja attitude. Iya, attitude penting pertama, sekali. Ya. Terima kasih Kakak Tony, sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Semoga Kakak Tony sehat-sehat dan mau datang lagi ke Orator. Oh tentunya, tentu sekali ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Tony, sampai jumpa teman-teman. Ya, terima kasih.